Banyak orang bertanya kepada saya, Babe, gimana caranya memimpin generasi baru ini, Be? Sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, Be. Bagaimana supaya kemudian saya mendapat respect, ya, dan juga mendapat trust dari orang-orang yang saya pimpin, yang itu adalah generasi-generasi baru saat ini. Anda ingin tahu jawabannya? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemimpin? Semoga Anda semakin sukses mulia. Hari ini dunia kerja sedang mengalami pergeseran besar. Bukan karena teknologi saja, tapi karena hadirnya generasi baru yang membawa nilai, harapan, dan cara kerja yang berbeda. Generasi itu namanya Gen Z. Mereka tidak hanya ingin bekerja demi gaji. Mereka ingin dihargai sebagai manusia. Bukan hanya sebagai tenaga produktif. Mereka mendambakan pemimpin yang otentik. Bukan hanya karismatik. Yang berani jujur, bukan hanya pintar bicara. Riset Deloitte menunjukkan bahwa Gen Z lebih tertarik pada perusahaan yang selaras dengan nilai-nilai mereka dibandingkan perusahaan dengan gaji tertinggi. Mereka ingin tempat kerja yang inklusif, suportif, dan penuh keaslian. Maka sebagai pemimpin, kita harus berubah. Bukan hanya lebih pintar, tapi juga lebih nyata. Saatnya menjadi pemimpin yang autentik. Apa itu authentic leadership? Bill George mendefinisikan kepemimpinan otentik sebagai kepemimpinan yang berakar pada kejujuran terhadap diri sendiri, bukan peran yang dimainkan. Ini bukan soal tampil sempurna, tapi soal bisa berkata, saya tidak tahu, mari kita cari tahu bersama tentang permasalahan ini. Soal bisa berkata, saya salah dan saya bertanggung jawab. Soal bisa hadir sebagai manusia, bukan topeng jabatan ketika ada acara-acara di perusahaan. Authentic leadership adalah pemimpin yang tahu siapa dirinya, hidup dalam nilai-nilainya, dan memimpin dengan hati yang terbuka. Dan inilah yang dicari Gen Z. Pertanyaannya, bagaimana menjadi pemimpin otentik untuk Gen Z? Mungkin Anda perlu mencoba beberapa langkah berikut ini ya. Langkah yang pertama, tumbuhkan self-awareness yang mendalam. Maksudnya apa? Kepemimpinan otentik selalu dimulai dari dalam, dari diri Anda sendiri. Bukan dari teori, bukan dari training, tapi dari kesadaran diri yang jujur. Karena Gen Z ingin mengikuti pemimpin yang tahu siapa dirinya. Bukan yang sekedar mengulang gaya kepemimpinan sebelumnya. Maka mulailah dengan bertanya, siapa saya saat tidak sedang memimpin? Apa nilai yang tidak bisa saya tawar-tawar? Apa luka batin saya yang belum sembuh? Dan apa alasan terdalam saya memilih untuk memimpin? Pemimpin yang sadar dirinya tidak mudah defensif saat dikritik. Ia tidak memimpin untuk membuktikan kehebatan, tapi berkontribusi secara nyata kepada timnya. Di mata Gen Z, pemimpin yang sadar dirinya adalah pemimpin yang tidak menakutkan, tapi menginspirasi. Langkah yang kedua, komunikasikan dengan jujur dan transparan. Kenapa? Karena Gen Z hidup di era keterbukaan. Mereka terbiasa melihat keaslian di media sosial, membaca kritik di kolom komentar, dan menyaksikan dunia tanpa filter. Maka, sebagai pemimpin, berhenti pura-pura sempurna. Transparansi bukan kelemahan, itu kekuatan. Sampaikan kabar buruk dengan jujur. Akui kesalahan dengan lapang. Bicarakan masa depan dengan realistis
namun penuh harapan. Jangan takut untuk mengatakan, saya gagal kemarin, dan ini pelajaran yang saya ambil. 1, 2, 3, 4. Saya ingin dengar pendapatmu, karena kamu juga penting dalam tim ini. Dengan cara itu, Gen Z tidak hanya akan menghormati Anda sebagai pemimpin, mereka akan percaya kepada Anda. Dan kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam kepemimpinan masa kini, terutama ketika memimpin Gen Z. Langkah yang ketiga, ciptakan psychological safety dalam tim. Karena banyak pemimpin masih berpikir bahwa otoritas adalah tentang kendali. Tapi bagi Gen Z, pemimpin adalah penjaga ruang aman. Psychological safety adalah kondisi di mana anggota tim merasa aman untuk berbicara, nggak takut salah. Aman untuk tidak setuju dengan mengungkapkan gagasan lain yang mungkin lebih hebat. Aman untuk mencoba dan gagal. Nah, pemimpin otentik tidak mempermalukan kegagalan, tapi menjadikannya bahan belajar bersama. Ia tidak hanya bicara tentang kolaborasi, tapi benar-benar mendengarkan dan menghargai perbedaan sudut pandang. Gen Z akan loyal bukan karena takut, tapi karena merasa dihargai sebagai manusia seutuhnya. Dan ruang aman yang kita ciptakan akan melahirkan keberanian, kreativitas, dan inovasi yang luar biasa. Langkah yang keempat, jadilah pembelajar seumur hidup. Dunia kerja yang berubah cepat membuat gelar dan pengalaman masa lalu tak lagi cukup. Ya, Gen Z ingin pemimpin yang terus belajar, bukan yang merasa tahu segalanya. Tunjukkan bahwa kita juga membaca, tunjukkan bahwa kita juga bertanya, tunjukkan bahwa kita juga punya mentor dan bersedia belajar dari tim yang lebih muda. Ketika Gen Z melihat pemimpinnya rendah hati dalam belajar, mereka tidak hanya menghargainya, mereka akan meneladani. Dalam dunia yang serba cepat dan tak pasti, pemimpin yang belajar adalah pemimpin yang tidak ketinggalan zaman dan tidak kehilangan timnya. Kita hidup di era di mana kredibilitas bukan lagi dibangun dari titel atau senioritas, tapi dari keaslian hati dan keberanian menjadi nyata. Maka, jika Anda pemimpin hari ini, jangan bersembunyi di balik kepemimpinan Anda. Tunjukkan siapa Anda. Dengarkan generasi baru dengan hati terbuka. Dan izinkan mereka bertumbuh. Bukan untuk menjadi seperti diri Anda, tapi menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Karena kepemimpinan hari ini bukan tentang memaksakan cara lama, tapi tentang membuka ruang untuk masa depan. Dan masa depan itu sudah di depan mata. Ia bernama Gen Z. Semoga Anda terus berproses menjadi pemimpin yang otentik dan Anda mendapat respek dari anggota tim Anda, terutama anggota tim yang Gen Z. Selamat mempraktekkan, dan bila video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan kepada pemimpin yang lain agar dia bisa juga menjadi pemimpin otentik bagi anggota timnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.